sesungguhnya orang-orang kaya nanti terlambat masuk surga 40. Ketika itu pingsan Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillahilladzi wafaqana 'ala taqwa wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la farqa baina ajamiyyin wa arabiyyin illa bittaqwa. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan para ahli sahabat yang telah meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan jamaah Jumat rahmatullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi dan langit dan semua isinya adalah untuk manusia. Baik manusia tersebut meraih kekayaan, jabatan, atau mereka hidup dengan kecukupan yang telah dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, dari segi perbedaan tersebut Allah tidak menilai, tidak mengagungkan karena harta, tidak mengagungkan karena jabatan, tidak mengagungkan karena rupa dan juga hartawan. Hanya itu sebagai sebuah perbandingan di sisi manusiawi. Karena harta yang kita tumpuk, jabatan yang kita cari tidak akan bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menemani kita, malah itu menjadi sebuah cobaan ujian yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, yaitu ketakwaanlah yang bisa membedakan seorang muslim dan mukmin. Maka setiap muslim belum tentu mukmin, setiap mukmin sudah tentu muslim. Itu adalah dinilai dari nilai-nilai ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai-nilai ketakwaan itu yang membedakan antara bangsa dan juga rasnya, yang membedakan suatu kehebatan dengan kehebatan lainnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la fadla baina arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, di mana kita sudah berada, yaitu di min kelima, yaitu sekitar
3 atau 4 hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka disinilah kita introspeksi diri kita. Selama umur kita sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, maka Ramadan yang datang, yang puluhan tahun sudah kita laksanakan, Ramadan yang berlalu sudah puluhan tahun kita kerjakan, apakah membekas, apakah memberi sebuah perubahan terhadap nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah yaitu evaluasi terhadap kita, karena belum tentu Ramadan yang akan datang nanti, tahun yang akan datang masih kita bertemu dengannya. Maka anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka oleh sebab demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan surga. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah dan senang. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah yang mana mereka bersegera kepada keampunan Tuhan, bukan bersegera mengejar dunia, mengejar harta, menuntut kekayaan dan jabatan, tetapi adalah orang-orang yang bersegera kepada keampunan Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosanya, sudah dijamin surga. Tetapi inilah astagfirullah fi kulli yawmin mi'ah marrah. Saya beristighfar setiap hari 100 kali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudahkah kita beristighfar seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali sehari? Maka itu adalah yaitu harus kita introspeksikan, harus kita programkan. Kemudian juga berinfak, mengorbankan harta yang kita miliki, baik susah maupun senang. Maka ketika kita senang, banyak yang kita keluarkan. Ketika susah, sesuai dengan kemampuan kita, minimal yaitu 2,5%, minimal 5%, minimal yaitu 10%. Dapat kita uang 10 juta, berani kita mengeluarkan 250.000 zakatnya, berani kita berinfak yaitu 1 juta. Itu adalah sudah merupakan nilai cerminan dari harta yang kita miliki. Itu akan kita bawa yang sedikit itu, yang lainnya tinggal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dia pakai akan rusuh, apa yang dia yaitu makan menjadi najis, dan apa dia sedekahkan akan menjadi sebuah yaitu yang kekal abadi. Muslimin rahimahullah. Maka seyuknya adalah kita di bulan Ramadan nanti, di mana satu tahun kita sudah mengumpulkan harta, kita infakkan harta yang terbaik kita melebihi dari bulan-bulan yang lain. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu menahan amarah, menahan emosi. Maka nilai-nilai puasa itu adalah orang-orang yang bertakwa lahir dari bulan puasa yang mana dia tidak cepat emosi, tidak cepat yaitu marah. Khairukum li ahli ana khairukum li ahli, kata Nabi. Saya adalah orang terbaik untuk keluarga saya, kata Nabi, dan kamu yang terbaik adalah orang yang terbaik terhadap keluarga, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Yang mana kita kadang-kadang sering marah, sering membentak istri kita di rumah, sering yaitu kita dengan emosi. Maka orang yang bertakwa itu tidak ada yaitu emosi dalam dirinya, kecuali dia melihat kejahatan dan kemungkaran. Kemudian wal afina 'anil nas, orang-orang yang bertakwa itu adalah senantiasa memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Maka dalam hal ini tidak ada sebuah kesalahan orang yang dia dendamkan, tidak ada sebuah kesalahan orang yang dia ingat, yang dia besar-besarkan, namun dia lebih dulu memaafkan orang lain. Itu adalah nilai-nilai ketakwaan yang lahir dari seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mana dia
melupakan kesalahan orang kepadanya dan mengingat kesalahan dan juga yaitu mengingat kesalahan dirinya kepada orang lain. Dia merasa lebih buruk, dia merasa dirinya lebih jelek, dia merasa dirinya lebih hina, dia merasa dirinya lebih yaitu kurang daripada orang lain secara agama. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau perkara agama ini lihatlah kepada orang-orang yang taat, di mana ketika pagi hari dia sanggup salat subuh berjamaah, lalu dia duduk sampai waktu subuh, waktu yaitu terbit matahari, selalu dia istiqamah. Itu kita tiru. Kalau bisa kita seperti iman mereka, seperti ketakwaan mereka, seperti mereka yang meluangkan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dia hidup untuk dirinya sendiri saja, untuk keluarganya saja, tetapi adalah kuntum khairal ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itulah nilai-nilai ketakwaan muslimin rahimahullah, di mana saling peduli. Ada yaitu keluarga kita, ada tetangga kita yang belum sholat, kita ajak mereka untuk sholat, karena itulah nilai sebuah yang paling berharga. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah disampaikan oleh Rasulullah, ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Seandainya seseorang itu mendapat hidayah dengan sebab kamu, lebih baik dari yaitu unta merah. Unta merah itu Mercedes Benz, yaitu mobil Stella yang harganya 7 miliar, muslim rahimahullah, lebih dari itu. Maka dalam hidup kita ini berapa orang sudah kita ajak, sudah kita sampaikan kebenaran kepada mereka, maka disitulah akan nanti menjadi nilai-nilai ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu adalah Maha mencintai orang-orang yang sudah berbuat kebajikan. Sampailah dia kepada tingkat maqamul ihsan. Maqamul ihsan itu adalah maqam yang tertinggi di dalam nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita menyembah Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Seandainya kita melihat Allah, Allah lah yang melihat kita. Jadi begitu nilai tinggi yang didapatkan oleh orang yang bertakwa tersebut. Bagaimana? Yaitu kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala secara individual, secara ibadah, secara kebaikan, secara infak, secara yaitu dakwah dan kebaikan. Kaum muslimin sekalian jamaah rahimahullah, sehingga ketika dia ingin berbuat kesalahan, dia terbayang bahwa dia sedang diamati oleh Allah, dia sedang yaitu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebagai sebuah yaitu muraqabatullah, kita itu selalu dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita ini menjadi takut. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, dua yaitu surga milik Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, takut kepada berbuat dosa, takut kepada yaitu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah kita terhadap bagaimana perintah-perintah Allah salat 5 waktu sehari semalam. Pernahkah kita laksanakan tepat waktu berjamaah? Kaum muslimin rahimahullah, pernah seorang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, ketika itu dia terlambat dalam seumur hidupnya 1 waktu salat zuhur berjamaah, 1 rakaat. Ketika itu Rasulullah SAW dia memanggil, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Ternyata dia masih menyelesaikan yaitu rakaat keempat dari salat zuhurnya. Begitu dia selesai, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, dia gembira menghadapi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ketika memanggil itu pasti ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang yaitu berita gembira
kira pada waktu itu kaum muslimin rahimahullah, pasti Rasulullah itu ketika menyampaikan memanggil sahabat, absyir, berbahagialah kamu surga. Tetapi ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa inna aghniya, sesungguhnya orang-orang kaya nanti terlambat masuk surga 40. Ketika itu pingsan Abdurrahman bin Auf, subhanallah. Bukan karena dia mendengar dia dicopot jabatannya, dia dihina, dia dikucilkan, dia yaitu dicemoohkan, tidak. Tetapi ketika dibilang 40 dan 40 tahun dan 40.000 tahun dan 40 bulan, ketika itu dia pingsan. Itu perkara akhirat yang rahimahullah. Maka ketika dia sekumat, Nabi SAW menyampaikan bahwa kelalaian kita terhadap harta yang kita miliki ini, satu rakaat salat saja kita lalaikan 40, yaitu tahun terlambat kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kira, saya berapa kali salat berjamaah saya terlambat. Saya kadang-kadang tak pernah jamaah berapa kali. Tidak sedang berfungsikan kaum rahimahullah. Tetapi kalau giliran kita bagi-bagi uang, bagi-bagi jatah, itu tidak ada yang mau terlambat. Antri di kantor pos, antri di mana-mana. Tapi giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kepada kemenangan, mari kepada salat, mari kepada salat, mari kepada kemenangan. Kaulah dulu, saya nanti. Jadi begitu Rasulullah, apa kita? Itu seorang sahabat pingsan ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka marilah ketika umur kita semakin bertambah, maka semakin dekat kita kepada Allah, mengejar keampunan Allah, mengejar yaitu untuk bagaimana kita bisa berjuang mengimpakkan harta di dalam Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk semakin baik kita untuk keluarga dan juga tetangga kita, berjuang kita untuk berbuat baik kepada orang lain dengan mengajak kepada kebaikan-kebaikan, dan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita 40 tahun di atas tidak lagi kita lalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah upaya yang singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga puasa Ramadan yang tinggal 43 hari lagi ini kita bisa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencapai yaitu al-muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, dan muhsinin, orang-orang yang berbuat baik ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
الأهوال ويا قاضي الحاجات اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا